Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri Almarsem Pratiwi dan rekan saya Risni Maulidia. Di sini kami akan membahas terkait pertemuan ketujuh dari praktikum aljabar linear dengan materi kernel dan jangkauan. Sebelumnya, siapkan terlebih dahulu lembar kerja mapelnya, kemudian ketikkan with dalam kurung linear algebra titik koma enter. Selanjutnya ketikkan with dalam kurung plots titik koma enter. Selanjutnya ketikkan with dalam kurung linalg titik koma enter. Selanjutnya buatlah 3 vektor dengan mengetikkan A.2 sama dengan buka kurung sudut 1,2 tutup kurung sudut titik koma B.2 sama dengan buka kurung sudut 3,5 tutup kurung sudut titik koma C.2 sama dengan buka kurung sudut 1,3 tutup kurung sudut titik koma enter. Kemudian dari ketiga vektor di atas dibuat ke dalam bentuk matriks dengan mengetikkan A kapital titik 2 sama dengan buka kurung sudut A kecil garis tegak B garis tegak C tutup kurung sudut titik koma enter. Kemudian cari kernel dari matriks A dengan cara ketikkan kernel 1,2 sama dengan 0 space dalam kurung A kapital titik koma enter. Kemudian cari rank matriks A dengan mengetikkan C kapital titik 2 sama dengan rank dalam kurung A kapital titik koma enter. Kemudian mencari diagonal matriks dengan mengetikkan M.2 sama dengan buka kurung sudut 1,2,2,1 tutup kurung sudut titik koma enter. Kemudian buat skalarnya dengan mengetikkan skalar titik 2 sama dengan 4 titik koma enter. Kemudian buktikan buat diagonal matriks M dan mengetikkan M kapital 1 titik 2 sama dengan diagonal matriks buka kurung M, skalar, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian membuat visualisasi geometris kernel dan jangkauan dengan cara mengetikkan B.2 sama dengan matriks buka kurung siku 1,2,3 tutup kurung siku, buka kurung siku 0, 1,4 tutup kurung siku, buka kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku, tutup kurung titik koma enter. Kemudian cari kernel dari matriks B dengan cara mengetikkan kernel 2.2 sama dengan 0 space dalam kurung B titik koma enter. Kemudian cari jangkauannya dengan cara mengetikkan F.2 sama dengan kolom space dalam kurung B titik koma enter. Kemudian membuat visualisasinya, ketikkan terlebih dahulu plot underscore kernel 2 titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku 0,0,0 tutup kurung siku, kernel 1, color sama dengan blue
koma thickness sama dengan 1, tutup kurung, titik koma, enter. Lalu kita buat kolom 1 dan kolom 2 pada matriks B dengan mengetikkan col 1 titik sama dengan 1,0,0 titik. Kemudian col 2 2,1,0 titik koma. Selanjutnya kita buat float untuk kolom 1 dengan mengetikkan float F1 titik 2 sama dengan row kurung siku 0,0,0 col 1, color sama dengan red, thickness sama dengan 1. Lalu kita buat float untuk kolom kedua dengan float F2 titik 2 sama dengan row dalam kurung siku 0,0,0, koma col 2, koma color red, yellow, koma thickness sama dengan 1. Selanjutnya kita ketikkan display untuk memunculkan visualisasi faktornya. Float kernel 2, float F1, float F2. Lalu kita ingin mencari interaksi transformasi linear pada efeknya pada vektor. Kita buat matriksnya dengan E titik 2 sama dengan matriks dalam kurung siku 1,2, dalam kurung siku 0,1. Selanjutnya kita membuat dua vektor dengan V1 titik 2 sama dengan vektor 1,1. Kemudian V2 sama dengan vektor min 1,2. Kemudian kita transformasi vektor yang ada dengan mengalihkan matriks ke masing-masing vektornya dengan FV1 titik 2 sama dengan multiply dalam kurung E, V1. Kemudian FV2 titik 2 sama dengan multiply E, V2. Lalu kita buat float untuk C1, CV2, V1 dan V2 dengan cara mengetikkan float V1 titik 2 sama dengan row dalam kurung dalam siku 0,0, dalam kurung siku V1 dalam kurung siku 1 dalam kurung 2, color sama dengan blue, thickness sama dengan 2. Oke teman-teman, di sini hasilnya error dikarenakan kelebihan kurung siku di bagian V11. Selanjutnya plot
V2 titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku dalam kurung siku 0,0, buka kurung siku V2 dalam kurung siku 1, V2 dalam kurung 2, tutup kurung siku, color sama dengan green, thickness sama dengan 2, tutup kurung, titik, enter. Kemudian float FV1 titik 2 sama dengan arrow dalam kurung siku 0,0, FV1 dalam kurung siku 1, FV1 dalam kurung 2, color sama dengan blue, line style sama dengan solid, thickness sama dengan 2. Selanjutnya float FV2 titik 2 sama dengan arrow dalam kurung siku 0,0, FV1 kurung siku 1, FV2 dalam kurung siku 2, color sama dengan orange, line style sama dengan solid, thickness sama dengan 2. Lalu kita visualisasikan bentuk hasil transformasi linear pada vektor dengan cara mengetikkan display dalam kurung siku float V1, float V2, float FV1, float FV2, scaling sama dengan constraint, title sama dengan dalam kutip transformasi pada vektor. Selanjutnya mengeksplorasikan linear homogen dan homogen dengan cara membuat matriks G matriks dalam siku 2,3, min 1, dalam kurung siku min 1, 2,4 dalam kurung siku 3, min 1, 2. Kemudian V3 sama titik 2 sama dengan vektor 5, min 3, 4. Setelah itu kita cari solusi homogen dengan mengetikkan solution homogen titik 2 sama dengan null space dalam kurung G titik, enter. Kemudian mencari solusi non homogen, ketikkan solution underscore non homogen titik 2 sama dengan linear solve, buka kurung G, V3, tutup kurung, titik, enter. Kemudian verifikasi dulu hasil solusi non homogen dengan ketikan verification titik 2 sama dengan multiply dalam kurung G, solution underscore non homogen sama dengan V3 titik, enter. Kemudian tampilkan semua hasilnya dengan cara ketikkan solution underscore homogen, solution underscore non homogen, verification titik, enter. Oke, pembahasannya telah selesai. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.